Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampulawa Official. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan saya merasa berterima kasih ditunjuk sebagai pembawa pemateri. Saya mendapat penghargaan yang tinggi dan besar sekali. Tetapi menurut saya sesungguhnya sangat kecil sekali karena saya belum tahu apa yang dimaksudkan tadi, yaitu tentang sejarah Wawangi. Adakah Wawangi pada waktu itu? Sebelum masuknya Islam, itu ada orang di Wawangi, yaitu benteng Wawangi. Di sana punya raja. Siapa rajanya? Dayang Curi Wawangi. Ya. Kemudian siapakah Dayang Curi? Anaknya siapa? Tentu keluarganya Katimanggulu. Siapakah Katimanggulu itu? Turunan dari mana? Tentu dari dua kakak dengan Sumatera. Itu keturunan sama mereka. Ya, sebenarnya kalau mau membahas itu masih luas dan catatan saya ada dari dua kakak sampai Angkalungan sampai Sultan yang ketujuh. Kenapa kita ini Sultan ketujuh tidak masuk Pamukkoro kepadanya? Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada. Nah, Wawangi sudah ada pada waktu itu. Sebelum terbentuknya negeri di Wawangi sudah ada negeri. 5 negeri yang ada. Pertama negeri Toge-Toge, yang kedua negeri Katauga, yang ketiga negeri Wawangi, yang keempat negeri Kamaru, dan yang kelima negeri Todang. Itulah negeri-negeri sebelum terbentuknya negeri Wawangi. Ya, sebelum datanya Mia Patamiana, yaitu Sipajoma, Simaluri, sudah ada negeri. Ya. Kemudian Wawangi berkembang masa zaman tahun 50-an. Maka raja mulai dari yang mana? Raja pertama, raja kedua, raja ketiga, raja keempat, raja kelima, raja keenam, dan sultan yang pertama. Itu aturan sebenarnya. Selanjutnya, karena hanya kita jadi mengenai Wawangi ini pada sultan yang keempat, ingat ini, sultan yang keempat, Sultan Dayang Ihsanuddin. Wilayah Tanah Buton, Tanah Mulyo ini dibagi atas 72 kadin. 2 kadin dalam dan 72 kadin termasuk Wawangi. Sultan keempat Dayang Ihsanuddin yang membagi. Ya. Wawangi sudah satu negeri. Di mana kampung-kampungnya tempo dulu? Ya, ada Salangpocu, ada Lapala, ada di Waupini, dan lain-lain. Saya tidak hafal kampung. Ya, setelah itu kita cerita ini. Wawangi ini berbatas, ada batasnya. Sebelah selatan Laut Flores, sebelah timur Teluk Sampulawa, sebelah utara apa tadi dong? Ya, Waupini sana. Wawangi itu termasuk wilayah Wawangi. Dulu pernah bertengkar antara Wawangi dengan Masiri. Padahal Masiri itu orang Wawangi juga dari Waupini. Jadi kampung dahulu itu Waupini, termasuk Wawangi. Dan sebelah barat kita ini di Batu Kambing sana. Kambing tidak berbatas di situ. Dari Masiri Toma sampai Pilen Wabajo. Dari sini juga sampai di Pilen Wabajo, antara Wawlaka dengan Tihana. Dari Tihana sampai Pilen Wabajo, batas kita. Ingat itu.
Jadi Bawang ini sudah ada batasnya, sudah ada rajanya. Sekarang kita berbicara masuknya Islam. Masuknya Islam hanya kenapa masuk Islam di Bawang? Karena ada orang. Siapa orangnya? Tentu ada pemerintahannya, ya, ada pengunjung, ada masyarakatnya. Nah, jadi masuknya Islam, Syekh Abdul Wahid telah diterangkan tadi itu. Kita ini tidak panjang sedikit. Dari Ajunar sana, Pulau Batu Atas, Kurambea, naik di Burangasi, turun, naik di Rasopat, turun di Bopelaka, Bopelaka di Rapataha. Di sanalah disambut oleh leluhur kita Lagaruma. Perjalanan beliau dari sana dibawa ke Ombok ke tempat-tempat ya. Ada saya di sini yang tua, yang sering disuruh-suruh orang. Bang bina ulur. Masih satu lagi yang satu. Nah, jadi itu dibawa. Kemudian terus di BT bertemu dengan raja di sana, diantar ke Lagaruma rumahnya. Jadi dua sangnya di sini, sangnya Rawo dan sangnya Bawang. Siapa sangnya Rawo? Lagaruma. Siapa sangnya Bawang? Rasa Pargau. Siapa Rasa Pargau? Namanya Lagaruma. Turunan dari Katimanun. Itulah keturunan. Lagaruma seperti semua Bawang ini. Hanya sekarang sudah bertingkat kebudayaan, ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang pamili, ada yang kiri dan bukan. Itu budaya kita. Ya. Itu budaya. Itu tadi perjalanannya. Ya. Jadi barangkali waktu ini sudah dekat ini. Ya. Saya mau sebutkan batas-batas kita di bola dengan itu satu persatu. Terbawa karena hanya 15 menit. Sebentar akan kita mengenal lagi. Jadi kalau bertanya siapa itu Rasa Pargau? Tahun berapa memerintah? 1945 sampai 1647. Rasa Pargau memerintah di tanah Pulau. Siapa itu Lagaruma? Lagaruma ini kakina agama. Pada Buton pada waktu itu pemerintahan Sultan yang kedua. Beliau sudah menjabat kakina agama sampai Sultan keempat itu. Jadi kita di bawah ini sebenarnya bukan juga di bawah. Kita berjalan dari sejak zaman dahulu memegang dari kekuasaan juga. Ya, dari antara lain sekalipun 2 tahun kita panjang. Nah, riwayat saya boleh bacakan riwayat daripada Rasa Pargau Sultan yang ke-7 Kabupaten Buton. Apa kerjanya, apa nama itu, karena waktu saya batasi kita waktu hanya 15 menit. Sampai sekian, terima kasih. Sebelumnya Pak masih ada waktu lagi 7 menit. 7 menit, ya terima kasih. Dahulu itu setelah Bawang zaman kepala distrik maka diganti nama Bawang itu. Turun di kampung dari Lapana, dari Baukini turun di Masiri, turun di Kangkile, termasuk Pak Imam itu orang Baukini dulu. Turun di Masiri, turun di Pola, ya. Kemudian kampung-kampung juga di Lapana, turun di Pola. Dari kita ini banyak keluar dari Pola sana. Ya. Saya lihat pada pesta Rakernas di sini, boleh semua keluar dari yang berasal dari Baukini ada. Ya. Jadi pernah bertengkar dulu antara Masiri dengan Baukini masalah tanah. Sarana Bawang bilang kalau tanam cabutlah peninggalan, cintai utang di Mas Bawang soal peninggalan. Kue cara muda yang itu tok polosi batu soal baju yang baju ke. Nah. Itu. Jadi sebelum desa Palang apa semua ini, Wati Ginanda dulu. Kampung Wati Ginanda itu, kenapa disebut Wati Ginanda?
karena turunan dari gunung, dari Bokini, dari Selangposu, dari Lapala, dari Kacucu, dari Gorwangi, kampung Gorwangi itu kampung. Mati Hinana dari Daud 10 menit 20 menit teman. 6 kampung ya. Jadi dulu itu salah, ada salah kan? Ada Korbila, ada Waci, ya, ada Imam, ada Hatibi, ada Kamanjuana, ada Muji. Mujinya di mana kan? Mujinya dari Lapala, dari Tuliagada, dari Selangposu, dari kampung. Itu mujinya. Berapa mukimnya? 40 orang. Cuma di situ. Jadi peninggalan budaya Islam di tempat ini pada tahun 92 yang lalu saya membuat surat karena itu punah habis rata itu masjid ini. Apa tulisan itu pada waktu itu? Pak Aliman masuk kebudayaan, Pak Zadi masuk kebudayaan Kabupaten Buton, dan disambut beberapa orang juga dari Buton ini. Saya menulis dengan tangan mendirikan, merehabilitasi bangunan cagar budaya Islam. Bukan disebut masjid, tapi cagar budaya Islam. Itu tulisan tangan itu. Alhamdulillah. Ya, demikian pula kepada SMP. Ya, jadi saya merasa berterima kasih. Saya ceritakan sedikit. Orang tua kita itu memberikan SL Wati Hinana, sehingga kita bisa membaca dan menulis. Kalau kita dulu itu Gorwangi dari Pogo sampai jauh di sana, Jeruk Buki aku tuh baru sama nih. Ya, karena kita belum sekolah. Pada tahun 92 yang lalu, kita merencanakan kita dalam SMP. SMP hari pasti pinci banyak sepeda motor. Polipai balik tak pendek. Akhirnya kita orang tua runding dari beberapa orang. Kebetulan saya sementara dapat sama dijadi limpahkan uang pada waktu itu beliau masih di Karnataka. Ya, sebenarnya Pak, saya Bapak waktu sudah pas 15 menit. Ya. Jadi barangkali waktu sudah sampai. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya saya jelaskan tadi karena ini saya berdasarkan beberapa buku yang ada. Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan meneruskan perjuangan kita pada hari ini, sisa-sisa hidup kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia materi ketiga kita. Sejarah masuk Islam di Desa Wawangi. Jadi yang pertama kali membawakan Islam di daerah Wawangi ini yaitu Sultan ke-7 Syekh Abdul Sultan. Ya, nanti kalau untuk sejarah ya, sebelum negeri Wawangi ada sudah ada beberapa negeri-negeri yang ada di daratan Buton, yaitu pertama Tugu-Tugu, Batauga, yang keempat Wawangi, yang ketiga Wawangi, yang keempat Kamarun, dan yang kelima Kodanga. Jadi sebelum negeri baru ada, sudah ada beberapa negeri, sudah ada 5 negeri tersebut. Ya, saya kira kita langsung ke sesi tanya jawab untuk peserta dialog kebudayaan nasional ini. Saya kira silakan pertanyaan-pertanyaannya untuk dipertanyakan kepada ketiga pemateri kita. Jadi untuk pertanyaan kita batasi, semuanya dibatasi oleh panitia. Jadi untuk para
tersurat di rumah. Pertanyaan pertama dari Ketua BPD Bawaslu. Tadi kita sudah mendengar bagaimana refleksi sejarah masuknya Islam di desa Wawang. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa yang masuknya itu Islam di desa Wawang itu yaitu dibawakan oleh Syekh Abdul Wahid yang datangnya dari Adonara terus ke Batu Atas masuk ke Burangati Rampeak Burangati terus ke Wapulaka masuk ke Lapangan Dauli. Sekarang beliau ini yang ke sana itu dijual dalam sistem ajaran Islam di sini. Apakah dia pakai sistem seperti apa? Apakah dia baca dulu ini? Kalau diberangkasi ke Wali Boba yang kita kenal Wali Boba di sini bagaimana Pak? Yang kedua, setelah bulan mengajarkan Islam itu kaitannya dengan berdirinya Masjid Bawang bagaimana? Sehingga begitu yang didirikan itu sebetulnya Masjid Bawang itu yang didirikan itu Syekh Abdul Wahid ataukah Langgalung atau Sultan yang didirikan? Nah, itu mohon penjelasan supaya generasi kita ini bisa jelas bahwa Bawang itu sebetulnya didirikan oleh yang ini di zamannya ini. Yang ketiga, konon katanya Masjid Bawang itu bintangnya itu dari kayu pidana. Mohon penjelasan kayunya kayu pidana kata dibagi-bagi apa segala konon yang saya dengar seperti itu. Bapak mungkin lebih tahu, tolong kami jelaskan supaya kami lebih tahu Pak. Terima kasih. Pertama yang saya katakan jalan Untuk pertanyaan dari Ketua BPD Bawang dijawab langsung oleh Kepala Siga. Saya persilakan kita hormat. yaitu jalan masuk Islam. Kemudian berdirinya masjid. Berdirinya masjid itu tadi saya sudah jelaskan yang menyambut dari lembaga ayat yang menyambut kebijakan di bawah ini yang sambut ke tubuh masyarakat di tempat ini. Ini kita semua karena agama itu mempunyai beberapa orang anak, bukan hanya seperti ya. Jadi di sana tentunya tidak karena masuknya Islam di kampung ini atau di bawah ini pada waktu 15 tidak serta-merta mau langsung datang memberikan izin, tentu mencari masa mencari apa semua karena sekaligus menyiarkan agama Islam. Itu masjid bukan masjid sebenarnya adalah rumah beliau, tetapi disebut Zawiyah. Apa Zawiyah itu? Tempat mengajarkan Islam, mengajarkan fikih, ya, 2 kalimat syahadat, mengajarkan pelaksanaan sholat. Selanjutnya di samping itu, menurut cerita, kalau buku saya belum dapat, menurut cerita sampai di bawah ini, kalau di Burangas sana adalah Kebarkoba, maka di sini katanya ada Al-Quran. Sudah mulai mengajarkan huruf Al-Quran. Itu cerita orang, ya, mengajarkan huruf Al-Quran. Jadi tipanya di sini sudah mengajarkan Jabir, tempat Jabir itu rumah beliau. Nah, Jabir di situ mengajarkan tentang sholat, tentang baca Al-Quran, dan yang membangun masjid itu bukan sendirian, tetapi tentu didukung oleh tokoh masyarakat tadi. Siapa? Kerabatnya dengan seluruh tokoh masyarakat yang ada di bawah ini. Tidak mungkin siapa langsung berdiri di masjid, tidak. Hanya rasa, tetapi yang memberikan. Kemudian masalah kayu. Kayunya itu saya kurang tahu itu pada waktu itu. Belum ada yang menceritakan bahwa kayu itu kayu. Tetapi setelah pemekaran itu memang kayu cendana dari dulu ada. Kayu bola. Kemudian atapnya uli dari Kalimantan. Karena ya rehab pada waktu itu
Pak Sima selaku ketua, saya selaku anggota. Yang rehab masjid di Irawan itu tidak ada, karena diceritakan orang bahwa dibuka masjid. Jadi di situ saya tarik kesimpulan bahwa Sani adalah dibuka masjid. Sani bahwa yaitu Sultan Sapargau dan barangkali itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Itu dia jawaban dari Kepala Sika. Ini pertanyaan dari Ketua Komite Sewangi, dan dimana dijawab dengan bahwasanya dari situ dia pertama yang bukan di situ, namun dia adalah rumah dari rumah yang disebut Zawiyah. Tempat pengajian. Jadi dia rumah itu hanya untuk tempat pengajian, rumah yang mengajarkan untuk mengaji, untuk berdasarkan untuk bersyahadat dan sholat untuk saya kira itu saja jawaban yang didapatkan oleh Kepala Sika kepada pertanyaan Ketua PD di Sewangi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, karena ada tiga orang yang mempertanyakan, saya pilih salah satu, yaitu Antoni. Saya terserahkan yang hormat. Setengah. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ketiga narasumber yang saya hormati, yang telah menyampaikan argumennya pada kesempatan hari ini, saya mohon diberi beberapa waktu untuk kita memperkaya argumen sebelum saya mengajukan pertanyaan. Memang pada dasarnya sebelum kita sampai membahas bagaimana Islam masuk di bawah atau di Buton secara umum, memang ada negeri-negeri yang berdaulat, yang kalau secara umum negeri-negeri itu adalah secara umum masyarakat kalau sudah hidup di wilayah benteng itu, mereka adalah masyarakat-masyarakat yang berdaulat, yang sudah menentukan nasibnya sendiri jauh sebelum Islam ada. Dan mereka itu adalah masyarakat-masyarakat yang beradab jauh sebelum Islam ada. Yang disebut tadi seperti Wawpini itu memang menjadi salah satu sentrum yang kita sebut sebagai Siolipuna. Ada negeri yang 9 itu yang memang Wawpini ini adalah sentrum dari seluruh wilayah-wilayah yang ada di Sampulau, masyarakatnya terpusat di situ pada saat itu. Sehingga kita bisa memperlebar argumen ini bahwa negeri Sampulau itu bahkan sudah beradab jauh sebelum yang kita sebut sebagai keislaman atau datangnya Islam itu yang harus dibuka barangkali, karena kalau kita mau kaitkan dengan masuknya Islam di Wawangi, pertanyaannya kan hanya merujuk pada dua hal. Apakah masyarakat pada saat itu maksudnya Islamisasi ini kan mau dibungkus dengan argumen apapun kalau bukan resistensi, penolakan, atau konversi, penyatuan. Sehingga kita harus melihat bahwa ada tidak jejak-jejak penolakan terhadap masuknya Islam pada saat itu sebelum masjid itu dibangun. Artinya kita bisa melihat apakah memang masyarakatnya sudah beradab yang menerima Islam begitu saja, ataukah ada konversi, ada resistensi atau penolakan masyarakat terhadap masuknya Islam pada saat itu. Sehingga kita bisa melihat ada babakan sejarah atau kebutuhan sejarah yang bisa kita lihat bahwa ternyata masyarakat pada saat itu menerima dengan begitu saja Islam, atau ada memang penolakan yang masif yang boleh jadi terjadi, mohon maaf, mungkin terjadi pertumpahan darah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menerima ajaran yang baru mereka kenal, ataukah memang mereka sudah beradab. Itu
Itu satu. Yang kedua, jauh sebelum kita mengenal Islam, Sampulawa secara umum, saya tidak menyebut Wali, tapi Sampulawa secara umum memang sudah ada masyarakat yang mendiami itu sebelum Islam itu datang. Saya beberapa kali melakukan, saya tidak menyebutnya penelitian, tapi penelusuran kecil-kecilan bahwa bersama salah seorang yang konsep di sejarah dan arkeologi bahwa Islam itu Sampulawa itu bahkan sudah ada, masyarakat Sampulawa awal itu bahkan sudah ada 1200 sebelum Masehi, yang jejaknya sampai hari ini seharusnya bisa dilacak. Nah, itu saya kira harus kita mulai menghubungkan wilayah-wilayah semacam itu, sehingga negeri-negeri jauh sebelum Kadie, kalau pembagian Kadie ini ada di tahun 1610 kalau saya tidak salah, itu jauh sebelum itu, baru belakangan, tetapi jauh sebelum itu masyarakat sudah ada. Jadi saya mempertegas pertanyaan saya, ada tidak semacam penolakan terhadap masuknya Islam pada saat itu? Artinya Islamisasi ini dia berjalan lurus, ataukah ada penolakan, resistensi terhadap masyarakat pada saat itu, yang boleh jadi masyarakat yang baru menerima ajaran baru ini, atau masjid yang terbangun begitu saja, kalau bukan penolakan atau resistensi, mungkin penerimaan dengan begitu saja. Yang kedua adalah saya ingin minta penjelasan Sampulawa secara umum, yang negeri-negeri itu berdaulat, bahkan seperti yang disampaikan tadi, jauh sebelum Islam itu hadir. Barangkali demikian saya kembali. Saya jawab dulu ya. Alhamdulillah, pertanyaan bagus sekali. Adakah penolakan atau secara darah atau perlawanan waktu masuknya Islam di Bawang? Menurut cerita, karena yang sama itu adalah tokoh masyarakat, orang Bawang yang dipercayai, tidak patah sana. Dengan murah hati, menerima dengan tangan terbuka, tidak tangan sifat tidak pernah engkau di bawah, tidak ada apa-apa, terima. Jadi tidak ada perlawanan, ada yang ini, ada yang tidak ada. Menurut cerita, demikian pula buku cerita, belum ada di bawah perlawanan. Jadi datangnya Islam itu diterima dengan terbuka. Demikian apa yang akan saya sampaikan. Sampulawa, umumnya pada Sampulawa, tentu ada penghulu dari Sampulawa juga. Ya, tentu di sana itu berbeda kita berangkat dengan apa yang kami dapati. Seperti karena di sana penghulu toko yang terbesar. Bahkan tempatnya kepala distrik, tempatnya sultan, tempatnya kolak di sana. Jadi versinya juga saya belum mengerti juga bagaimana. Tetapi zaman dahulu untuk Sampulawa ini aman. Sekalipun kepercayaan, tetapi saling menghargai, saling menghormati sejak dulu kala sudah ada di Sampulawa. Budayanya saling menghormati dan lain-lain sebagainya. Sebelum adanya martabat itu, Sampulawa sudah memiliki budaya yang bagus, yang rapi, saling menghormati, saling menyayangi, saling bertumpang kata. Nah, ya. Untuk bawah di Sampulawa tidak bisa kita terpisah. Ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itu dia jawaban dari Pak Sika. Ya, pertanyaan dari salah satu penanya tadi yaitu menanyakan apakah di saat Syekh Abdul Wahid menyebarkan agama Islam di Jazirah Wawangi, daratan Kadi Wawangi, apakah ada penolakan dari masyarakat di sini atau tidak? Ya, sudah dijawab oleh Mas Sika tadi bahwasannya kita orang di sini pada zaman itu, pada saat itu menerima dengan baik kedatangan Syekh Abdul Wahid untuk membawakan ajaran agama Islam di bawah
Langsung kita kembalikan. Jurusan arkeologi, dan kebetulan orang tua saya yang berada di depan ini merupakan salah satu narasumber saya pada saat saya melakukan penelitian dalam khususnya ini tugas akhir atau skripsi. Nah, di sini saya sangat senang dari tema yang sudah diberikan oleh teman-teman panitia khususnya Karang Taruna Sapari Dau, bahwa di sini kita memiliki satu tema, yaitu referensi sejarah masuknya Islam dan terbentuknya Wawani. Di sini saya tidak menjelaskan tidak mau banyak bercerita tentang sejarah, karena saya memang bergelut tentang peninggalan ataupun sejarah budaya benda, karena yang dilakukan dalam disiplin arkeologi itu adalah peninggalan benda. Jadi di sini khususnya Wawani yang sudah disampaikan, kebetulan materi tadi atau Palastika itu merupakan narasumber saya pada saat melakukan penelitian. Saya sudah sedikit banyak dari beberapa tokoh, termasuk juga almarhumah Pak Lawis Triman, itu merupakan juga narasumber saya, Pak Isa Wawani, termasuk juga dan Pak Laudi Alifan. Sini saya sebagai generasi muda Sapulawa khususnya ingin melihat kacamata budaya, bahwa yang teman-teman lihat pada saat ini merupakan karya masa lalu yang bisa kita lihat, sehingga alangkah eloknya kita sebagai generasi muda saat ini melupakan jati diri. Kenapa saya bilang jati diri? Karena Sampulawa, Wawani, Kesultanan Buton, Kerajaan Buton itu merupakan masa lalu. Apa yang bisa kita lihat saat ini? Ya, salah satunya Kesultanan Buton atau yang kita kenal Mas Kiatan yang Kesultanan Buton. Namun sejauh itu kita sudah memiliki juga peradaban kuno atau peninggalan seperti saudara saya Doni tadi menjelaskan bahwa sudah ada salah satu wilayah-wilayah yang memang dia memiliki tempat yang perlu kita pahami, Sampulawa atau Sampulawa atau Langkarau itu merupakan salah satu kategori situs. Sama juga Masjid Wawani itu kategori wilayah situs. Situs itu memiliki benda peninggalan budaya masa lalu yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Sehingga di sini saya mungkin ingin mempertanyakan kepada orang tua saya, Pak Nasika, dari beberapa pertanyaan sebelumnya yang sudah sempat saya lakukan wawancara. Mungkin di sini kemarin dalam penelitian saya sudah lakukan untuk melakukan tugas akhir itu yang khusus. Tapi dalam hal ini mungkin dia lebih kepada umumnya bahwa di masuknya Islam di Kesultanan Buton itu kita itu sudah memiliki beberapa wilayah, sehingga seperti Branasi, dia memang wilayah juga tempat persinggahan Syaluwai. Masjid Wawani merupakan wilayah tempat persinggahan Syaluwai, termasuk juga Rando. Sehingga di sini saya sudah sempat juga kemarin kepada narasumber almarhum Bapak Sertiman. Situ saya mendapatkan naskah Hubba Wawani. Di situ mungkin bisa kita melihat bukti sejarah juga bahwa di Wawani itu terdapat naskah Hubba yang digunakan sebagai peradaban masa lalu dalam kegiatan. Masa ini pertanyaan. Ya, jadi di sini apakah dari naskah-naskah itu masih ada di Wawani atau aset itu ada di siapa? Karena kalau sudah lama mungkin situ saya sedikit kembali lagi kepada naskah itu, apakah itu bisa diambil sebagai asetnya desa atau bisa didaftarkan di dinas terkait khususnya kebudayaan, sehingga itu menjadi aset kita. Karena selain kita tahu bahwa di Branasi itu ada namanya pisau sunan. Mungkin di sini peninggalan selain masjid itu apa? Begitu. Terima kasih.
terima kasih atas pertanyaan yang paling bagus sekali dan mendorong saya supaya belajar. Mudah-mudahan adik-adik belajar menimbulkan respon, yaitu pengarang-pengarang baru tentang institusi sejarah Sampokapa ini. Itulah harapan saya. Adapun peninggalan-peninggalan daripada asetnya yang ditinggalkan di Papua ini, pertama-tama hanya masjid, karena beliau setelah masjid selesai mengajarkan tentang salat, zakat dan seterusnya apa yang menjadi, maka dibentuk masjid itu mempunyai perangkat-perangkat, imamnya, khatibnya, muezzinnya, yang diangkat dari beberapa tempat tadi. Adapun peninggalannya yang ada sampai hari ini, foto Pak Karuluni, khutbahnya itu ada 4 khutbah di daerah Sambung di Papua ini. Khutbah Jumat, khutbah hari raya Idul Fitri, khutbah hari raya Idul Adha, dan khutbah ta'awun. Setiap ada 4 khutbah yang itu aset yang ditinggalkan. Kemudian Al-Quran, kita tanyakan Al-Quran peninggalannya sampai saat ini. Ada orang tua yang dahulu itu menjabat di Al-Quran, dia bawa pulang. Kita tidak tahu bawa di mana. Jadi masjid Al-Quran itu kita aslinya sudah tidak ada lagi. Hanya Al-Quran yang baru cetak baru ini yang kita ada. Jadi itu jawaban saya. Itu yang saya dapati, apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan saya harapkan para generasi muda, khususnya di desa Bawang ini dan pada umumnya kecamatan Sampokapa, bangunlah Sampokapa kita ini. Karena beberapa hari lalu saya teringat dengan kalimat Pak Camat memberikan instruksi kepada kita. Saya waktu itu hanya kita ini Islam pertama, tetapi mengaji pun tidak tahu. Ada kalimat yang Pak Camat pada beberapa hari yang pertama 17 Agustus. Ya. Jadi mudah-mudahan para generasi jangan hanya sejarah institusi dan lain-lain sebagainya yang tahu. Kemarilah kita baca Al-Quran supaya memahami apa isinya, apa maknanya. Kemudian mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, dari penjelasan juga mengenai pertanyaan dari siapa kita. Pertanyaan tadi apakah ada naskah khutbah atau apakah ada naskah khutbah yang masih di bawah ini, yang masih ada di sekitar bawah ini. Khutbah itu saya tahu dulu Pak almarhum Pak Sriman sifatnya bagaimana. Jadi kemungkinan ada, karena itu masih ini dulu masih asli ya. Kalau khutbahnya sama saya satu. Terima kasih. Karena beliau inilah Kenapa saya belum temannya Habibie bahwa almarhum bapak saya sampaikan saya bahwa sebelum serahkan itu kecuali sudah ada perangkatnya. Baru serahkan sama. Kalau tidak ada perangkatnya maka simpan bapak saya. Ya, dari pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Sika. Ada di Pak almarhum Pak Srima. Hanya mungkin nanti kita bertanyakan di anak-anak Pak Srima apakah masih ada, dan ada satu di sini yang dipegang oleh Pak Lanusa. Ya, Satu terakhir. karena sudah ada 3 pertanyaan, saya kira sudah sampai situ. Apapun tidak ada. Jadi kami batasi seluruh pertanyaan yang ada. Berapa jumlah pertanyaan yang masuk kami batasi dan waktunya kami batasi. Jadi mohon maaf sekali lagi. Untuk pertanyaan kami sudah tidak menerima pertanyaan. Saya tambahkan ya. Saya minta maaf sama panitia, masih ada waktunya. Kita kasih uang mumpung masih ada waktunya. Kita kasih uang untuk ada kita yang mau bertanya. Kalau masih ada waktunya kita masih berapa? Silakan. Kita mau masih bisa
bisa kalau Ya, untuk panitia sendiri diizinkan untuk satu pertanyaan lagi. Jadi saya berikan. Jadi menurut kami ini pertanyaan terakhir dan mungkin lebih menarik. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman di Wawang ini. Sampai di mana ya? Banyak sekali yang berkaitan. Begini Pak, ya di sini saya belum barangkali mesti memang ada dialog-dialog berikutnya, karena saya di sini belum menemukan sebenarnya jawaban daripada Sampulawa lama, bukan Sampulawa sekarang kan. Memang mereka beda lagi dengan Sampulawa dan Sampulawa beda lagi, tetapi eksistensi Sampulawa lama itu hilang. Dan itu Sampulawa lama itu bahkan ada cerita yang viral yang menjadi latar belakang kita bersama yang mengenai tragedi Robo-Robo, karena mereka orang Sampulawa lama yang notabene pada saat itu adalah orang-orang Kumadunga, dan teluk Sampulawa itu konon mereka itu adalah saking yang disangka orang-orang Kumadunga pada saat itu. Cuma kaitannya dengan pada saat Wawang ini saya belum tentukan mana artinya lebih tua antara eksistensi Sampulawa lama yang di sana ada batu karang bau yang konon di situ dijadikan sebagai sesajian saat itu. Dengan Wawang ini itu yang pertama, saya belum dapat gambaran. Barangkali nanti dihadirkan narasumber juga yang bisa memperkaya kita. Kedua, ngomong tentang Syekh Abdullah yang lain Pak, saya ingin tanya kepada narasumber, apakah pernah dengar bahwa Syekh Abdullah itu apakah bersanad dengan Sayyidina Ali dan Fatimah? Karena di penelitian yang kemarin disampaikan di Balikpapan, saya melihat proposal itu bahwa Syekh Abdullah itu bersanad dengan saya sampai ke Sayyidina Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nah itu yang kemudian saya harus pertegas supaya kita tahu bersama kebenaran daripada itu, yang itu sumbernya Lawi Abu Bakar kalau tidak salah, dan kalau tidak salah dia itu adalah Imam Khatun. Jadi apakah Bapak pernah mendengar itu? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tahu harus sampaikan kepada generasi Wawang juga dengan bahwa kita sebenarnya bersaudara. Kenapa? Karena Sapargau intinya kan sampai di Batara Guru, itu sampai Pulau Mamboda sampai di Wakata. Nah dan di bawahnya ini kan Sapargau kan intinya Sukobuso, intinya sampai ke Wangarau dari Pesombaran dan segala macam. Jadi mungkin tukang generasi nih Pak, yang muda-muda kita tidak tahu sebenarnya kita di Pesombaran bahwa ini Sampulawa itu satu sanad, yaitu dari Sapargau itu. Kalau di Manggulu dengan Kalilobu itu dia turun di Sukobuso dengan Wangarau. Itu yang terkenal, tentu kita bisa cari tahu sendiri nanti yang bersama dengan dia. Mungkin itu dulu karena waktu. Terima kasih. Saya tadi katakan Sampulawa dengan Wawang tidak bisa. Apa sebabnya? Wawang karena itu asal itu adalah Sapargau. Ya. Ada pun pertanyaan yang di musik Imam Bupati apa semua itu. Apa yang mereka dapat juga saya dapat. Tapi ini menurut cerita, hanya cerita saja. Tidak ada buku. Tidak ada buku yang menceritakan bahwa Wawang kata atau begitu dua Sampulawa itu. Tapi Sampulawa dengan Wawang itu tidak terpisah. Wawang Karau karena Wawang Karau itu terkenal dia membunuh orang pembunuh selama perang itu terkenal. Itu ceritanya orang hadis dari Siom saya dapat di Keraton itu ada Razali. Itu terkenal Wawang Karau bukan lain. Jadi saya tidak tahu
nanti Pak Hadirman, nanti Pak Zakir ada di Samurabo yang untuk kakak-kakak menjelaskan itu ditanyakan. Di mana yang hadir, di mana yang kakak? Bohongi atau Samurabo? Kemudian apa lagi tadi yang ditanyakan? Ya, Apakah Bapak pernah mendengar cerita terkait kan ngomong tentang si Abdul Wahid tadi? Oh, Apakah pernah Abdul mendengar? Wahid. Ya, sanadnya sampai ke Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Oh iya, bagus. Itu disebut Lebe Patamiana menurut cerita dengan Fatimah pada sebelum datangnya mereka itu menyiarkan agama. Nah, tapi belum Sayyidina Ali dengan Fatimah. Kalau mau cari itu cari buku. Saya narasumber buku sini. Naskah Putung, naskah dunia, cari buku. Berikut demokrasi lokal dalam betul dari buku itu bisa tidak berbeda. Berikut cari buku. Saya terima kasih para mahasiswa yang saya suruh buku saya. Dokumenta DPRD Sulawesi Tenggara tentang terbentuknya provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1982 sampai 1987. Itulah narasumber yang saya pegang. Jadi kalau mau cari pendalaman sekali ada di situ. Terima kasih saya sebentar. Jadi saya tambahkan sedikit karena masih ada beberapa orang yang barangkali tidak dapat menyampaikan apa yang harus disampaikan, namun belum ada kata terlambat ya. Kemudian apa yang ditanyakan itu merupakan sebuah pertanyaan yang bagus, karena kami juga sebagai orang tua yang duduk di depan ini tidak sepenuhnya juga tahu, namun masih ada ruang kita nanti saya koordinasi